Selamat sore untuk kita semua dan terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan oleh Amam Dr. Tambunan yang beberapa minggu yang lalu kami berjumpa di Medan sehingga muncul suatu ide bagaimana kita dalam sebuah forum mengenalkan secara potensial di Tanah Batak. Lalu akhirnya itulah yang menciptakan istilah Napak Tilas AKBP 2018, yaitu dari Sipiro, Angkola, sampai ke Ambarita, Samosir, bahkan nanti ke Silalahi dan Parobo, pantai utara dari Danau Toba. Adapun tujuannya itu berasal dari kedatangan para misionaris dari Eropa, sehingga mereka mendirikan tempat tinggal mereka, dan tempat tinggal itu disebut Gunung Pergunungan, atau dalam bahasa Indonesia stasi atau pergunungan para pendeta Eropa, yaitu misionaris utusan lembaga pekabaran Injil Rei atau RMG, Rheinische Missionsgesellschaft di Wuppertal, Parlemen Jerman. Kenapa nama pergunungan? Itu adalah istilah daripada para misionaris dulu yang berasal dari bahasa Melayu, gitu, yang punya ada di sana menara gereja, ada lonceng gereja yang berbunyi atau giri-giri. Tetapi di samping itu ada lagi kreasi daripada para misionaris itu, bahwa di beberapa gunung ada juga rumah sakit atau rumah sakit pembantu, ada pusat pendidikan guru atau pendeta seperti di Barosora, Panconapitu, dan Sipokolon. Bahkan ada juga sekolah tukang atau industri, bahkan percetakan, yaitu di Labu Muti. Dan itulah memang citra dari gunung, tempat tinggal para misionaris. Sebuah rumah yang lebih besar dari rumah Kota Batak dan punya bentuk lain. Jadi itulah secara singkat arti gunung, dan saya rasa sampai sekarang istilah ini masih kedengaran di kalangan masyarakat Batak. Kita lanjutkan. Adapun tujuan daripada Napak Tilas AKBP ada 3, dan bisa kita tambahkan nanti. 1, mengingat kembali karya pelayanan para tuan Partida dulu yang datang tanpa pamrih ke Tanah Batak, yang masih tergolong daerah tertinggal di Nusantara ini, atau dengan nama Hindia Belanda. Kedua, mengenal kehidupan jemaat sebagai pewaris dari pergunungan para tuan Partida itu. Artinya gunung itu masih di sana karena ada jemaat, karena ada gedung gereja. Ketiga, bukan itu jemaat menata ulang aset AKBP di tempat itu supaya layak menjadi destinasi wisata rohani Kristiani, sekaligus wisata alam, budaya, kreasi untuk abad ke-21 ini. Saya rasa ini yang sangat penting. Sepintas kita lihat destinasi itu dalam peta RMG 1911, kira-kira beginilah
Tanah Batak dulu dalam peta yang diterbitkan oleh RMG. Kalau kita lihat seperti yang saya sebutkan tadi, dari Angkola sampai ke Ambarita, Angkola, Padang Bulak, Pahai, Silindung, Stepe itu Kumbang, Toba, Uluan, Tanah Sibalungun atau Sibalungun, Pulau Samosir, Silalahi, dan di atasnya Tanah Karo, dan sebelah barat Pampak Barat. Itu sekedar untuk melihat bagaimana peta pada zaman Sending dulu. Lanjut. 3.0 kekristenan di Tanah Batak. Kenapa 3.0? Inilah jawabannya. Karena 3.0 pertama adalah para pedagang Nestorian. Ini sudah banyak ditulis oleh Amang Profesor Dr. Yan Aritonang. Tidak dikomunikasikan dengan penduduk setempat yang kemudian sudah dihuni oleh kaum Batak yang masih menganut agama animisme. Artinya kelompok komunitas pedagang Nestorian sudah ada di Baros, tetapi tidak ada kaitannya dengan sejarah kekristenan di Tanah Batak. Titik nol yang kedua yaitu dua misionaris dari Eropa, dari Inggris, Newton dan Watt. Memang mereka tiba di Tanah Batak, di Silindung, dan pada waktu itu sudah ada memang pusat Onan, pasar di Silindung, yaitu Onan Sitapuru. Di sanalah kedua orang asing ini disambut oleh masyarakat Batak 1824, dan menurut laporan dari Newton dan Watt, mereka berdua disambut dengan baik karena mereka sempat berdialog bahwa bangsa Batak ingin kaya, ingin gade, ingin sangat. Itu sudah terdengar ke telinga kedua misionaris itu. Titik nol yang ketiga yaitu Bubupini, Juni 1834, tempat di mana dua penginjil Amerika, Musa dan Liman, kena bunuh oleh tokoh Batak setempat. Ini salah satu foto yang kita katakan Henry Liman, dan yang di sebelah kanannya itu monumen 1934. Saya rasa sekarang sudah tidak ada, sudah diganti dengan monumen yang baru. Tapi itulah aslinya. Mengingat 1934, artinya 100 tahun Munsol dan Liman meninggal. Itu dalam prasasti itu Munsol, Liman dalam bahasa Batak dipukul dan dibunuh. Jadi sangat nyata apa yang terjadi, dipukul dan dibunuh. Tapi di bawahnya adalah pengharapan atau suara teologia mudah di alam martirdo bunyi Kristen. Ini pepatah atau pandangan dari seorang bapak gereja zaman dulu. Lanjut, itulah yang ketiga titik nol itu. Sekarang kita lihat destinasi Napak Tilas HKBP. Jalannya Injil masuk Tanah Batak dimulai dari selatan utara, dari wilayah Angkola Mandailing ke utara, dan kira-kira begini Napak Tilas itu dari Angkola masuk ke Pahai, Silindung, Kumbang, Toba, Uluan, Sigaul, Parapat, Kalibata, dan Samosir, khususnya Ambarita. Lalu kita lihat satu persatu apa yang kita dapat dilihat di Angkola. Kita lanjutkan. Inilah
destinasi rute pertama yang saya lihat bisa dilakukan yaitu Sipio, Parausoran, Bunga Bondar, Baringin, dan Pangalawan, termasuk Situkulon. Kenapa ketiga titik destinasi ini? Memang Sipio di dalam sejarah kekristenan di Tanah Batak sangat mendominasi sejarah-sejarah yang lain, karena Sipiro itulah memang tempat 4 misionaris melakukan suatu rapat konferensi memutuskan bahwa mereka bekerja di atas nama sebuah lembaga, bukan beberapa lembaga, yaitu RMG atau RAIN. Dan kita lihat kembali lagi ya, kita lihat ini foto yang sampai sekarang ada. Itu nanti lebih banyak dikatakan oleh pendeta Rahab. Itulah gereja yang pertama. Itu di Parausoran. Gereja yang pertama, bukan aslinya tapi pada pertapakan gereja yang pertama. Panasel itu fotonya, dialah yang membuka pekabaran Injil di sana jauh-jauh sebelum rapat pendeta 7 Oktober 1861. Panasel sudah memberi beberapa pemuda untuk dijadikan anak sekolahnya, dan dari antara anak didiknya ada yang menjadi guru dan pendeta. Foto yang sebelah kanan atas itu memang foto dari gereja Sipiro Jubileum 1936. Jadi bendera yang berdiri di sana belum bendera Indonesia, tapi bendera Belanda 3 warna. Dan itu menandakan bahwa orang Batak ya sudah suka untuk melakukan perayaan-perayaan ya, dengan penuh semangat. Dan yang di bawahnya itu jubileum 100 tahun HKBP di Sipiro. Lanjut. Ini rute yang kedua, Kolon Sitapuru, Silindung 1862, ILN. Saya singkatkan Incredible Innovation. Pada waktu itu untuk dipersembahkan ke Sembawang dulu si Ambarita, kemudian Kuta Dame, Saidi Huta, Piaraja, Pancokapitu, Sipokolon, Simorangkir, Kuta Barat. Jadi ini Kolon Sitapuru memang terkenal karena disitulah ada pertemuan akbar antara Nomensen dengan para tokoh Silindung. Akhirnya dia ditolak, tapi tidak jadi, dia tetap tinggal di Silindung dan akhirnya mendirikan Kuta Dame, kemudian Piaraja. Itu yang di tengah, itulah rumah Ephorus yang pertama, yang dihuni oleh Ephorus yang kedua, Johannes Warneck. Dan saya ingat bentuk rumah ini sampai tahun 2000-an, tapi sekarang sudah dipugar, sudah hilang, tapi inilah bentuknya zaman dulu. Dan yang di sebelah kiri bawah itulah bentuk sebenarnya Sipokolon dulu. Sebenarnya Sipokolon, aula yang sudah diganti dengan auditorium, itulah aula dulu. Lanjut. Ini rute yang ketiga, Salib Kasih di Dolok Atas Baritan sampai 960-an. Cikal bakalnya itulah kedatangan rombongan dari jemaat Nonstran
kampung daripada Numensen yang berdiri itulah pendeta Hoy, dan rombongannya lah yang mendirikan monumen pertama salib itu, dan itulah cikal bakal tanda salib kasih. Dan sekarang oleh bangunan-bangunan lain sudah seolah-olah tersisih. Dan inilah memang harus diingat bahwa apa di sana toko gedung-gedung atau rumah-rumah yang di sana hendaknya ditata dengan baik. Jangan tumpang tindih sehingga menghilangkan tanda-tanda yang lama. Di situ kita lihat ibadah terbuka, rumah doa, dan replik daripada Numensen, bukan replik daripada Liman dan Muson, tapi Numensen. Ya, lanjut. Ya, hutan tempat ini fase yang berikut dalam sejarah Kristenan, yaitu kekristenan itu lanjut ke perbatasan antara Siringdu dan Kumbang, yaitu Bahu Batu, Gunung Siregar, Silai, Panyaran. Salah satu daripada misionaris yang bekerja di sana inilah pendeta Pixet, dan salah satu gereja yang masih ada di sana yaitu AKBP Gunung Siregar. Lanjut. Yang kelima yaitu kita lanjut melihat pergunungan di Humbang, yaitu Lintong di Buta yang didirikan Kesel, ini fotonya, Parahinan, Muara, Monandolo, Marbun, dan Butar. Ini memang pemandangan yang indah, dan gereja pun indah. Muara, Monandolo, dan memang tandus, tetapi penuh semangat. Lanjut. Ya, ini rute yang ketujuh, si Suga-Suga, si Porbo, Barus, Tuka, Parmonangan. Kenapa ini? Memang ini adalah peninggalan daripada nampak tilas dari Numensen, dari Barus ke si Porbo, ke Rambe, dan akhirnya pada satu saat di sana berdiri gereja. Ini memang salah satu foto daripada guru-guru sending yang bekerja di sana. Kita lihat baju tutupnya yang saya rasa sekarang kembali model baju tutup. Yang lanjut. Rute yang ke-8 kita maju ke Toba, yaitu Balige, Tampu Bolon, Tampangan, Binalang. Di sini pun ada destinasi yang sangat menjanjikan. Dalam foto tidak dapat saya tunjukkan, yaitu Balige. Di situ memang satu gereja yang indah. Ini dari samping. Foto ini tidak menunjukkan keindahannya. Ini pendeta yang merintisnya, yaitu Ingram, dan kuburannya ada di sana. Dan ada lagi teman baik daripada Ingram ini, Situalaban Siahaan, bekas Datu Bolong. Ada juga kuburannya dan kebun mangga yang masih ada di Balige. Lanjut. Rute yang ke-9 kita masuk ke Toba dan Puluhan, Labuti, Sigumpa, Siantan Narumunda, Pasambilan, Patmarean, Pangubusan, Sitora, Lumbadugu, Silamosik, Janjebatugu, Lumbanabulu, Muara, Tigaras, Sigawal.
Dan sejarah daripada pergunungan ini tidak lepas daripada perjuangan Sisingamangaraja untuk mengusir orang-orang Belanda atau tentara Belanda dari Badan Uluban. Ini beberapa foto daripada Nomensen, karena Nomensen mula-mula ada terputih, kemudian sesudah dijunkan oleh Belanda, mendirikan Silumpar, dan inilah memang Bonaparte yang kedua daripada Nomensen, karena di sana dia melayangkan pelayanan sebagai urus hingga akhir hayatnya 23 Mei 1918. Lanjut. Ini yang ke-10 kita memasuki Samosir, yaitu Nainggolan, Padipi, Pengurulan, Ambarita, Arya Boko, Simarmata, Tomo, Parapat, dan tidak dituliskan di sini yaitu Silalari dan Paroko. Jadi kita lihat gedung gereja yang sebelah kiri yang lama, itulah foto daripada gereja Ambarita zaman Sending, yaitu Registro. Dan yang ini adalah gereja kita yang sekarang, Ambarita, dengan tanah yang luas dan pemandangan yang indah, dan ini memang bisa ditata dengan baik. Ini rumah pendeta Registro. Kita lihat bahwa para misionaris dulu sangat kreatif untuk menggunakan budaya Batak. Kalau kita pergi ke Ambarita, di situ ada borga Batak di rumahnya itu, borga Batak dengan surat Batak. Itu yang sebelah kiri yang dilukis oleh orang Batak sendiri tahun 1914. Rumah itu sampai sekarang menjadi rumah tinggal pendeta Resort. Ini kira-kira apa yang saya suguhkan untuk diskusi kita. Ini apa dokumen-dokumen bahwa di pergunungan itu banyak dokumen yang tertulis. Ada tahun register di mana para baptis dari awal sampai 1940-an ada, tapi juga surat perjanjian, aset. Jadi aset dulu sudah diperhatikan oleh para misionaris, ada perjanjian ini. Saya kurang mampu untuk membaca dari sini. Tanda tangan di Toru, di Surabaya. Ya, Amak Subarmana. Ya, Naudi Pamilo. Ya, Sian Tuan Nomensen. Tuan Nomensen. Ya, Siari Albanina mana boleh. ya. Jadi ada di sini nama raja-raja yang berjanji. Iya. Lalu ditandatangani oleh kedua pihak. Itulah tanda tangan Nomensen. Itulah tanda. Dan ini saya rasa sangat berharga, bahwa memang aset HKBP itu ada tertulis. Tapi sesudah perubahan zaman, artinya akhirnya zaman Belanda, zaman kemerdekaan, HKBP tidak berdaya. 10 tahun HKBP tidak berdaya. 1940-an, 1950-an, tanah ini digarap oleh penduduk karena nenek moyang mereka yang memberikan. Lalu HKBP menyatakan mereka butuh tanah, lalu digarap, dan itulah memang
masalah yang ditanggulangi oleh Amang Sibarmata ini sebagai pengurus dulu, dan saya rasa harus dilanjutkan. Jadi ada surat dikting lagi, ada surat dikting. Jadi surat dikting yang sampai sekarang ada warga gereja itu juga sudah. Ya, bisa saya lanjutkan. Ya, kesimpulan dan harapan. Paguyuban Tempo dulu adalah bagian dari jemaat HKBP masa kini yang layak jadi destinasi wisata rohani, alam, budaya, dan kreasi warga HKBP masa kini. HKBP dan 7 kabupaten menerima tantangan dunia pariwisata Indonesia, di mana wilayah Tapsel, Tapten, Taput, Tobasa, Tumbang, Samosir, dan Dairi saya lupa semakin mudah diraih dunia internasional melalui bandara Silangit isi borong-borong. Kemudian yang kedua, HKBP ditantang untuk memberdayakan umatnya menjadi manusia yang kreatif di bidang pariwisata melalui perubahan mental lama ke mental baru, yaitu sikap ramah terhadap orang asing yang ingin melihat keindahan alam sekitar dalam rumah sambil membawa buah tanam ke daerah atau ke negeri asal sebagai hasil kreasi manusia. Batak yang sudah berbudaya tinggi. Inilah penutup dari Alkitab. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90:11. Kemudian ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Mazmur 199 ayat 6. Waktu Anda adalah sebuah pinjaman. Sekian dan terima kasih.